Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Tetap berdoa kita ya sama-sama. Sebelumnya mari sama-sama kita memulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya? Baik, melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ini sangat penting dalam kita bermuamalah ya, agar terhindar dari yang tidak, agar terhindar dari yang dari riba yang dilarang oleh agama ya. Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan dulu indikator pembelajaran kita hari ini, yaitu menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam, menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menganalisis prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Baik ya. Yang lalu kita sudah membahas tentang jual beli ya, jual beli, kemudian apa saja yang ada yang berkaitan dengan jual beli tersebut, termasuk khiyar ya, khiyar. Nah, hari ini kita membahas tentang riba. Tentunya jual beli ini banyak yang tanpa kita sadari, tanpa disadari itu masuk pada jual beli tersebut unsur-unsur riba. Nah, ini harus kita ketahui dan kita hindari ya, yang mana yang termasuk dalam riba. Jadi identik dengan jual beli ya, riba. Nah, apa itu riba? Riba adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Jadi hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam ya. Ini sering terjadi dalam hal tersebut. Jadi macam-macam riba itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah riba fadli. Apa itu riba fadli? Yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Jadi barangnya sejenis, tapi tukar-menukar itu tidak sama timbangannya. Misal cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun beratnya itu 11 gram. Nah, kelebihannya itu disebut dengan riba ya. Jadi tidak boleh ya tukar-menukar yang tidak sama timbangannya. Misal si A punya cincin, modelnya bunga, kemudian yang beratnya itu 10 gram. Kemudian si B juga punya cincin yang model bunganya itu permata, mainannya itu permata, beratnya 11 gram. Ini ditukar. Ini namanya riba ya, kelebihannya itu namanya riba, tidak boleh. Kemudian riba yang kedua itu riba kordi. Apa itu riba kordi? Yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Jadi minjam uang, ya minjam uang. Si A meminjam uang kepada si B 100.000, kemudian perjanjiannya itu harus mengembalikan yaitu 115.000
itu contohnya ya. Nah, bunga pinjaman itulah yang namanya disebut dengan riba. Jadi yang 15.000 itulah riba. Nah, kelebihan itu namanya riba ya. Kemudian riba yadi yang ketiga, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Jadi sama, jenisnya sama gitu, cuman belum penjualan itu belum serah terima udah berpisah, seperti penjualan kacang atau kacang yang masih dalam tanah. Nah, ini tidak boleh ya, masih dalam tanah atau apa lagi ya, yang belum masih di dalam tanah atau masih belum panen ya. Nah, itu namanya riba juga, riba riba yadi ya, belum panen udah dijual. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah riba nasiyah. Riba nasiyah ini adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Nah, langsung nanti gitu ya, nggak sekarang diserahkan. Nah, contohnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil, ya masih kecil-kecil di pohonnya itu masih belum siap untuk dikonsumsi sudah dijual. Nah, masih di pohonnya lagi. Nah, itu namanya riba nasiyah ya. Jadi serah terimanya setelah besar, setelah layak untuk dipetik. Atau membeli padi masih dalam musim kemarau ya, itu nanti akan panen sekian misalnya sekian ton gitu. Itu nanti ketika panen saya jual gitu. Nah, itu namanya riba nasiyah ya, tidak langsung diserah terimakan. Nah, ini ya namanya riba. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, karena kita banyak praktek ya, misalnya Bu. Iya. Silahkan. Siapa tadi? Silahkan yang ingin bertanya. Ini praktek riba ini sangat sering terjadi, sangat banyak. Gimana Bu kalau misalkan penjualan dengan cara kredit? Nah, ini sering ya. Kalau kita beli barang itu dengan cara kredit gimana Bu? Kan dia banyak mengambil keuntungan. Nah, itu sangat banyak orang beranggapan bahwa apakah termasuk riba? Nah, kalau jual belinya itu dengan cara kredit, itu kan biasa kita misalkan kita beli baju yang biasanya itu kalau kita beli cash itu dipajak di pasar itu harganya misal 100.000 ya. Nah, kemudian teman kita ada yang jual dengan kredit, harganya itu 2 kali lipat 200.000 untuk misalnya 10 kali bayar atau 6 kali bayar, gitu ya. Apakah boleh itu mengambil keuntungan banyak? Boleh saja, tidak masalah. Itu sah jual belinya sah, itu bukan termasuk dari riba. Nah, tapi Bu katanya pengambilan keuntungan itu maksimal itu 30% ya. Nah, itu tidak masalah. Tidak jadi permasalahan, tidak termasuk dari riba. Jadi gimana kalau kita jual barang, kita modalnya tadi 100.000, kita mengambil keuntungan itu besar, kita jual 200.000 kan terlalu besar. Apakah itu termasuk daripada riba? Itu tidak. Nah, dari konsep riba tadi itu kita bisa lihat adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Jadi kalau jual beli yang dengan cara kita mengambil keuntungan itu lebih banyak, lebih besar dari biasanya, ya itu tidak masalah. Kalau kita jual modal 100.000, kita jual 250 atau 300.000, sah-sah saja. Hanya saja tidak terjadi monopoli ekonomi. Monopoli namanya itu ya, kalau Ibu nggak salah dalam ilmu ekonomi. Artinya monopoli itu ya di situ kita orang bebas memilih gitu ya. Bebas memilih, bukan kita satu-satunya tempat untuk berjual beli. Jadi di sana juga ada, di sini juga ada ya. Misalnya di jalan itu ya, di jalan raya itu, ini toko kita,
Kita jual baju dengan modal 100.000 dengan harga 250.000, sah-sah saja. Kenapa tidak? Orang kan boleh memilih antara mau atau tidak mau, kembali kepada konsep jual beli tadi, atas suka sama suka. Ya silahkan saja dia jual mahal. Sementara di sana juga banyak penjual kan gitu. Kalau di sana jualnya mungkin 150.000 kan orang pasti bisa memilih yang mana yang mau di tempat dibelinya. Tetapi kalau terjadi monopoli ekonomi, monopoli penjualan gitu, misal ini di kantin sekolah nih. Di kantin sekolah orang tidak boleh belanja keluar. Dilarang membeli makanan jajanan di luar. Nah, sementara di dalam kantin itu jajanannya sangat mahal-mahal semuanya, yang tidak wajar. Nah, itu namanya monopoli. Nah, itu namanya monopoli. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kita tidak bisa memilih antara membeli di mana gitu. Tapi kalau sama-sama di pasar itu banyak yang jual, kita jual dengan harga yang lebih besar, ya nggak masalah. Nah, itu konsepnya. Jadi dikembalikan kepada pengertian riba tersebut itu. Jadi itu tidak termasuk dalam riba. Begitu ya, Nak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Nak? Bagaimana KPR gitu ya? KPR, kredit pemilikan rumah gitu ya kan? Nah, itu sama seperti yang konsepnya tadi, itu tidak termasuk kepada riba. Kenapa? Dikarenakan memang kita mengkredit barang, hanya saja kita kembali kepada akadnya, kepada bagaimana sistem akadnya, bagaimana sistem transaksinya. Pada dasarnya jual beli kredit itu halal, boleh ya, walaupun harganya lebih tinggi dari harga yang sewajarnya, tidak masalah. Namanya kita sudah mengkredit, pasti tidak sama dengan kita membeli dengan kontan kan gitu. Nah, itu ya. Sampai di sini ada ingin bertanya? Kalau tidak ditanya, Ibu nggak bisa ingat ini apa yang ingin disampaikan. Baik, sambil kalian memikirkan apa yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Yang kedua itu utang piutang, ya, utang piutang. Tadi kan jual beli. Nah, di dalam jual beli itu tadi ada di sana namanya khiyar. Di dalam jual beli itu ada namanya khiyar dan ada namanya riba. Nah, itu konsep di dalam jual beli ya. Nah, ini dihindari yang namanya riba. Tidak boleh ya kan? Nah, kemudian yang kedua itu utang piutang. Jual beli, kemudian yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang. Nah, apa itu utang piutang? Yaitu menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan ya, kepada kemudian waktu, punya jangka waktu. Jadi tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya ya. Utang piutang, misal kita mengutang uang 100.000 dan dikembalikan juga 100.000. Tidak boleh mengutang 100.000 dengan perjanjian mengembalikan tadi lebih dari 100.000, 110, 115. Nah, itu kembali tadi kepada riba. Riba apa tadi? Riba kordi ya, riba kordi yang meminjam dengan syarat harus mengembalikan dengan melebihkan dari yang diutang ya, dari yang diutang tadi. Itu namanya riba, dihindari. Nah, tapi kalau misalkan kita mengutangkan, ya kita mengutang ya, mengutang uang orang. Nah, ketika pembayaran tanpa ada perjanjian sebelumnya, ketika pembayaran kita melebihkan. Nah, kita melebihkan dari yang kita pinjam kepada orang yang punya piutang. Jadi yang berpiutang gitu ya, yang berpiutang itu orang yang memberikan hutangan kepada kita. Itu tidak masalah, sah-sah saja. Karena memang Rasul menganjurkan ya, kalau kita membayar utang kita, dianjurkan membayarnya dengan yang lebih baik ya, yang mengembalikannya dengan yang lebih baik. Baik itu kita mengutang uang,
alangkah lebih baiknya kalau kita punya kelebihan rezeki ketika pembayaran kita bayar lebih. Nah, itu boleh, itu sah. Itu halal ya, halal bagi orang yang memberikan utangan tersebut ya. Nah, asal jangan ada perjanjian sebelumnya. Kemudian rukun utang piutang ada 3, yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Ya, tentunya harus ada. Nggak mungkin orang yang berpiutang kalau tak ada yang berutang. Ya, ataupun orang berutang tapi tak ada yang ngasih ngutangannya. Nggak ada yang berpiutang. Nggak akan terjadi. Kemudian ada harta atau barang. Nah, jadi dalam hal ini utang piutang ini bukan hanya barang uang ya. Utang piutang ini bisa dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang bisa juga utanglah gitu kan. Utanglah emasmu 30 gram gitu ya. Aku nggak ada, misalnya yang kita utang ini nggak ada uang, dia nggak ada uang cash, dia hanya ada emas. Kalau dia jual emas nanti ini untuk dihutangkan kepada temannya tadi, harga emas itu kan dia tidak menetap ya. Bisa jadi ketika dijualnya emas yang 30 gram itu tadi adalah seharga 30 juta, ditukarkannya lah misalnya emas ini, dijualnya emasnya, dapatlah uang 30 juta. Nah, jadi kan dia merasa rugi kalau dia mengutangkan dalam bentuk uang dengan menjual emasnya. Nanti mungkin aja setahun atau sebulan depan itu harga emas itu bisa jadi berkurang atau menurun atau naik kan gitu. Karena emas ini dia harganya tidak menetap. Jadi gimana caranya supaya bisa menetap? Jadi diutangkan itu adalah emas. Nah, jadi bukan harus uang ya. Diutang emas tadi, saya utang emas, saya utangkan kamu emas seberat 30 gram gitu ya. Nah, jadi si pengutang ini yang mengutang ini ya dia ngutang emas, diambilnya, dimanfaatkannya, dijualnya, terserah mau dia Pak ini emas ini tadi mau dijualnya, mau dipakai atau apalah diambilnya, bagaimana dia mengambil manfaat dari emas tersebut. Nah, ketika mengembalikan, maka dia juga mengembalikan itu dengan seberat emas 30 gram. Tapi kalau ketika mengembalikan dia dengan besar hatinya tanpa ada perjanjian sebelumnya, dilebihkannya itu tadi jadi 32 gram, ya itu boleh. Hanya dengan karena keikhlasan dia, bukan karena adanya perjanjian sebelumnya. Ya, itu boleh. Kemudian rukun yang ketiga itu lafaz atau kesepakatan, yaitu akad lah ya, transaksi. Jadi lagi-lagi Ibu ingatkan, transaksi itu tidak harus saya utangkan ini kepadamu, enggak gitu ya. Ya enggak mesti kaku seperti itu. Utanglah uangmu 30.000 itu sudah termasuk transaksi. Ya udah, kapan kau kembalikan? Lusa gitu. Itu sudah termasuk daripada transaksi ya, daripada lafaz kesepakatan atau akad. Nah, itu. Nah, dasar dari utang piutang ini ya, dalilnya itu yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sangat besar ya pahala bagi orang yang mengutangkan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, di situ ya. Jadi ketika kita punya kelapangan rezeki, ada orang yang teman kita, saudara kita mau mengutang uang kita, itu sangat dianjurkan untuk memberikannya. Kalau memang dia lagi membutuhkan ya, kita akan bisa lihat sangat besar pahalanya kalau kita membantu melepaskan kesulitan dari saudara kita ya. Jadi sangat besar pahalanya kalau kita mengutangkan uang kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allah juga sangat sudah menganjurkan untuk bertolong menolong ya dalam kebaikan. Nah, gimana kalau misalkan orang yang mengutang sama kita itu, gimana ya pada saat waktu yang ditentukan itu ternyata tidak bisa membayarnya, maka bagaimana gitu. Nah, kita dianjurkan untuk memberikan kelapangan ya, kelonggaran
kelonggaran atau tenggang waktu kepada orang tersebut, karena memang kita lihat dia memang kesulitan untuk membayarnya, bukan karena dia tidak mau. Ya, beda zaman sekarang, dia punya utang tetapi tidak mau bayar, sementara dia berfoya-foya beli sana beli sini, sementara utangnya tidak dibayar. Tetapi kalau memang dia benar-benar tidak sanggup belum sanggup untuk membayarnya, maka dianjurkan untuk memberi waktu tenggang, kelonggaran. Sebagaimana firman Allah, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisyaratin wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang artinya dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Al-Baqarah 280. Nah, jadi kalau dia itu kesulitan dalam pembayarannya, ya berilah dia tenggang waktu, ya beri dia kelapangan, jangan dipaksa karena pun memang dia kesulitan. Nah, dan kalau kamu menyedekahkan, ya, kalau disedekahkan ya udah deh, tengok pun kau susah kali, gitulah ya bahasa pasarannya ya kan. Aduh, tengok pun kau susah kali, kalau sama teman gitu kan, alah, ku ikhlaskan lah itu, jadi sedekah pula itu lebih baik lagi. Nah, itu lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Allah akan menambah lagi rezeki kita karena kita sudah bersedekah kepada orang yang kesulitan. Jadi sangat lebih baik lagi kalau disedekahkan saja uang yang diutang tadi teman kita tadi atau saudara kita tadi ya, kalau dia memang benar-benar kesulitan untuk membayarnya. Nah, begitu ya. Tuh, sangat dianjurkan kita memberi utang kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, jadi masih ada ini sedikit lagi ya. Oke. Jadi ada yang ingin bertanya, Nak? Ibu aja nih kayaknya ngomong-ngomong sendiri. Ada yang ingin bertanya? Padahal ini adalah di sekitar kita ya. Yang rutin, yang sering terjadi ya, tentang jual beli, tentang riba, utang piutang ya. Mem, saya bertanya, Mem. Iya. Tadi kan ada pinjam utang. Jadi bedanya utang piutang, pinjam meminjam sama riba kordi apa ya, Mem? Kalau misalkan utang piutang tadi pas membayarnya dilebihkan. Utang mana tadi ya? Utang piutang, ya pinjam meminjam. Nah, dengan riba. Jadi di sini tadi kan sudah digarisbawahi bahwa riba itu biasanya terjadi ketika ada pertukaran barang dan pinjam meminjam, ya minjam barang kan gitu. Nah, kemudian utang piutang dengan pinjam meminjam ini dengan riba kordi ini adalah prakteknya ya. Riba kordi ini adalah ketika apa ya, pinjam meminjam itu dan utang piutang itu membayarnya dengan kelebihan, maka namanya adalah riba kordi. Nah itu, jadi itu adalah akibat hukumnya ya, jadi riba dia, kan gitu. Riba kordi itu adalah akibat hukumnya, akibat dari kelebihan dari pengembalian pinjaman atau utangan tadi, itu namanya riba kordi. Nah, pinjam meminjam dengan utang piutang ini tidak jauh berbeda ya, sama saja. Cuman di sini dibuatnya bahasanya pinjam meminjam, di sini namanya utang piutang. Nah, kalau bahasanya pun kita juga sama, pinjam ya, pinjam uangmu 10.000, utang uangmu 10.000. Nah, itu beda bahasa ya. Nah, meminjam barang dengan mengutang barang ya. Tadi kan kita identiknya itu kalau kita meminjam kalau dengan bahasa di kita itu barang yang kita pinjam itu juga yang kita kembalikan. Contoh ya, contoh kita meminjam kursi ya.
kita misalnya ada acara arisan, ketika kita meminjam ambal tetangga kita kembalikan kembali itu adalah ambal tersebut. Bisa nak? Iya kan? Yang kita kembalikan kepada mereka itu adalah ambal itu juga. Jadi ini bahasa Indonesia ini sebenarnya yang membedakannya. Jadi kemudian kalau utang piutang itu belum tentu yang kita kembalikan itu adalah barang yang kita pakai itu tadi, yang kita pinjam itu tadi, yang kita utang itu tadi. Contoh ya, contoh kita tadi mengutang kerbau. Tadi emas Ibu contohkan ya, jangan emas lagi. Kita misalnya lembu. Kita butuh uang, ya butuh uang, kita punya kebutuhan gitu ya, punya kebutuhan. Sementara teman kita itu tidak punya uang, ya tidak punya uang, tapi dia punya lembu. Dia punya lembu, kita utang itu tadi lembunya. Aku butuh uang, lagi butuh nih gitu ya. Utanglah lembumu ini gitu. Ini terjadi pada masa Rasulullah ada ya. Terjadi pada masa Rasulullah juga. Utang lembu gitu kan. Dipakai nih lembu, ya dia jual gitu. Lembu ini dijual, ya kembalinya lagi bukan harus lembu yang tadi yang diutangnya tadi. Tapi dibelinya lembu bisa saja dia mengembalikan lembu yang lebih baik lagi dari yang diutangnya tadi, yang dipakainya, dipinjamnya tadi, ya, diutangnya tadi. Jadi itu bahasa di Indonesia. Jadi sebenarnya itu nggak ada, kalau yang kita lihat dari sini ya, pinjam meminjam dengan utang piutang itu ada kesamaan dan bisa jadi dibedakan ya. Pinjam katanya kan, pinjam yang dikembalikan itu juga. Tapi utang ini belum tentu dia yang dikembalikan itu juga. Bisa jadi ya dengan tadi kalau Ibu contohkan kepada lembu, dia mengembalikan lembu yang lain dengan harga yang sama. Misalnya dia tadi mengutang ya, utang lembu tadi yang beratnya itu 2 ton ya, lembu yang 2 ton. Kemudian dikembalikannya itu dicarinya lah lembu yang 2 ton juga. Lebih baik dilebihkannya, tapi dengan syarat tidak ada tadi perjanjian ya. Tidak ada syarat perjanjian lebih berat dari yang mengutangkan tadi. Ya, lebih baik dikembalikan yang lebih baik dari yang diutang tadi. Nah, itu ya. Kalau dari bahasanya, cuman bahasa syariatnya nggak sampai itu ya. Kita biasanya minjam itu ya seperti itu, tapi yang Ibu baca dari bahasa-bahasa fikihnya, pinjam meminjam dan utang piutang itu sama. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Indonesia itu jadi tidak sama gitu. Jadi seperti ini kan, di sini dibilang pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya, itu namanya riba kordi. Nah, ini juga contohnya kan sama ya, harus yang diutang itu 100.000, yang dikembalikan juga 100.000 gitu. Bisa dipahami? Siapa tadi yang nanya? Bisa dipahami, Nak? Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa. Ada lagi? Ada lagi, Nak, ingin bertanya? Karena kalau kita lanjut ke sewa menyewa, tanggung. Udah habis jamnya, ya? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari agar, oh iya, Ibu ingin menyampaikan tentang riba ini tadi ya.
tadi lupa, mungkin mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Jadi dalam hal riba ini, orang yang terlibat dalam praktek riba ini juga sama dosanya ya, karena hukumnya haram, maka berdosa jika dilakukan. Misalnya dia meminjamkan barang untuk praktek riba, dia minjamkan pulpen, kemudian dia ikut dalam transaksi itu. Intinya kalau dia ikut di dalam jadi pegawai dalam praktek riba itu juga termasuk dalam melakukan satu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kalian ambil kesimpulan. Jadi menyaksikannya pun, melihatnya pun ikut dalam hukum praktek tersebut ya, tetap mendapat dosa karena hukumnya haram, berarti dosa melaksanakannya. Jadi tetap ya, jadi tidak terlepas dari hukumnya. Bukan aku kok, kan kita bukan cuma minjemin pulpennya, minjemin bukunya untuk catatan perjanjiannya, atau aku cuma ngasih kwitansi aja. Nah, itu juga termasuk ikut dalam praktek tersebut. Baik ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.